kalau sebagai orang awam begitu ya, Mhm. tahunya atau menjelaskan varises itu mungkin hanya dari kemunculan warna begitu ya yang ada di kulit Iya. seperti kebiru-biruan ataupun juga keunguan begitu. Tapi secara umum definisi harus kita pahami bersama nih dari medisnya seperti apa sih dokter definisi dari varises itu? Iya. Sebenarnya ya, varises itu suatu gejala atau luaran ya yang dihasilkan dari kondisi medis yang kalau kita secara medis sih bilangnya chronic venous insufficiency, atau saya terjemahkan lagi itu suatu eh, ke kebocoran dari pembuluh darah balik itu yang secara kronis. Nah, itu kronis itu berarti dia berangsur-angsur naik terus derajatnya, atau kita bilang progresif ya, peningkatan. Itu dari yang awalnya ringan, gejalanya mungkin hanya kayak jaring laba-laba, kayak hanya kebiruan kecil-kecil. Nanti lama-lama dia akan membesar, membesar terus. Kalau tidak ada penanganan atau terapi atau edukatif ya yang kita lakukan untuk menghambat atau mencegah penyakit itu berkembang gitu. Oke, baik. Jadi definisi dari varises ini adalah pembengkakan begitu ya atau pelebaran Penggegakan ya, pelebaran pembuluh pembuluh darah. darah. Ya, Betul. betul. Yang biasanya paling sering muncul itu di kaki ya dokter ya, ataupun juga telapak Betul. kaki ya. Iya. Sebenarnya macam varises banyak, Mbak. Cuma Oh begitu. yang betul. Sebenarnya varikokel itu juga salah satu tergolong dari pelebaran vena juga, pelebaran pembuluh darah. Di bagian atas juga bisa, tapi yang paling sering atau yang paling kita temui ya di keseharian itu di bagian kaki, karena biasanya orang-orang kan terutama yang olahragawan ya. Kalau di Jogja tuh biasanya ini yang sering goes itu mungkin ya. Beberapa kebanyakan juga ada gejala-gejala varises. Sebenarnya yang kita tangani gejalanya, Mbak. Kalau varises cenderung ke kosmetik. Nah, begitu dia sudah mulai timbul gejala, biasanya gejalanya tuh pegel, pegel sekali, seperti rasa tidak enak di bagian kaki, atau ketika mungkin setelah aktivitas itu kakinya tiba-tiba bengkak, atau biasanya bengkak tuh pagi hari biasanya. Hmm. Nah, terus hilang timbul biasanya bengkaknya, kemudian nanti kalau tidak ditangani atau dibiarkan gitu kayak berlalu aja, itu nanti bengkaknya tuh bisa menetap. Oh begitu. Tidak bisa Betul. ini kembali ke semula ya dokter. Tetap dalam kondisi bengkak. Iya, biasanya sih seperti itu. Gejalanya awalnya hilang timbul, terus nanti mulai agak menetap gitu. Biasanya pada orang-orang tertentu beda-beda gejalanya. Yang paling sering saya temuin seperti itu. Oke, justru itu juga malah ini dong mengganggu aktivitas dong dokter. Betul, ya. Begitu dia mengganggu aktivitas, berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan dong. Gitu. Makanya Betul. biasanya kita screening dulu pakai dengan menggunakan USG, atau biasanya sudah pada awam sih ya kalau bilang USG ya ultrasonografi, atau kita lihat sih USG pembuluh darah, nanti kita lihat ada tidaknya tuh bocor venanya enggak, bocor pembuluh darahnya enggak, atau melebar enggak. Kalau memang dia melebar, ya udah nanti kita nilai kebocorannya tuh berapa sih, keparahannya, tingkat keparahannya, atau kita dari lihat nih, lihat dari bentuk kakinya atau bentuk varisesnya ini tergolong yang derajat berapa sih gitu. Kak, apakah ini suatu derajat yang bisa kita tangani pakai stocking atau obat-obatan, atau yang memang harus kita, oh ini harus dilakukan tindakan operatif nih gitu. Bisa nanti sambil konsultasi. Secara umum, dokter varises ini termasuk suatu gangguan gejala atau penyakit sih sebenarnya. Pada dasarnya memang varises sendiri itu kayak gejala dari gejala yang muncul akibat penyakit. Nah, Oh, waduh, ini ada
keterkaitannya juga ya antara gejala dan juga Iya, penyakit jadinya. betul. Jadi penyakit itu kita definisinya luas. Bisa karena eh, ada intinya kan itu suatu pembuluh darah yang melebar. Nah, kenapa kok bisa pembuluh darahnya melebar? Nah, Lebar ya. karena dia jalannya susah. Jalannya mau balik ke jantung, balik lagi ke pembuluh darah utamanya itu susah atau terhambat. Bisa karena penjendalan darah, jadi kita biasa bilang trombus. Nah, atau karena ada suatu tumor atau massa ya di atas gitu. Jadi dia bikin pembuluh darahnya tuh tergencet gitu. Jadi susah juga naik. Nah, atau ya bisa juga karena obesitas, kegemukan itu juga bisa karena susah darah naik karena di atas banyak apa istilahnya organ lain atau lemak itu yang menghambat atau ininya darahnya itu mau balik ke jantung. Juga biasanya pada yang aktivitas fisik berat, biasanya pada tentara atau pada ini yang biasanya pakai otot perutnya tuh cukup tinggi, cukup intensitas pemakaian otot perutnya tinggi. Jadi dia tekanan di daerah perut tuh tinggi, jadi darah mau balik juga susah tuh, Mbak. Nah itu sebenarnya itu penyakit-penyakit yang bisa kita bilang penyakit juga ada beberapa yang penyakit, ada juga beberapa yang kebiasaan, ada juga yang beberapa yang memang sebenarnya bisa dimodifikasi dengan lifestyle gitu. Gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ini kalau pendengar Trijaya yang menyimak begitu ya, atau yang amit-amit begitu ya, belum sama sekali merasakan yang namanya proses ini kan agak serem ya dokter ya, kalau dilihat juga dari Iya. penjelasannya dokter begitu, ada pembengkakan dan lain sebagainya begitu, pelebaran pembuluh darah dan lain sebagainya. Tetapi secara umum yang harus kita ketahui bahwa varises ini berbahaya nggak sih dokter sebenarnya? Ya. Kalau kita biarkan, tadi saya bilang kan penyakit yang progresif ya. Progresif Ya. itu berarti kalau tidak ada intervensi atau kita atasi nih dengan obat-obatan atau stalking sebelumnya, dia akan naik terus derajatnya. Nah, Hmm. itu ada kalau secara medis ada derajat 1 sampai 6. Sebenarnya 0 sampai 6 sih sebenarnya. Nah, yang mulai bisa dilakukan tindakan operatif mulai derajat yang ketiga atau empat. Nah, itu. Nah, begitu nanti masuk ke yang kelima atau keenam, itu yang kita khawatirkan mulai terbentuk ada luka. Nah, luka pada varises itu tidak akan bisa sembuh biasanya. Susah sekali sembuh karena dia pada dasarnya bukan pembuluh darah ke seluruh tubuh yang masalah, tapi adanya masalah pada pembuluh darah baliknya. Jadi mau kita rawat luka kayak apa, biasanya lukanya akan basah terus, nanti begitu sembuh basah lagi, luka lagi, kayak gitu berulang terus. Nah itu yang kita takutkan dari varises juga. Yang kedua, varises ini dia kan akan ada pelebaran pembuluh darah ya Mbak ya. Nah pelebaran pembuluh darah itu membuat darah itu mau naik ke atas, mau balik ke jantung tuh susah. Sehingga kita bilang sih kayak kalau apa mobil itu traffic ya, misalkan macet gitu. Nah, dia jadi jalannya kan lambat semua. Nah, Ya. lama-lama karena jalannya lambat, akhirnya terbentuk jendalan darah di situ. Nah, jendalan darah banyak ya, makin lama nanti bisa jadi yang kita takutkan dia lepas, nanti pembuluh darahnya akan masuk ke paru-paru, itu yang cukup berbahaya, yang nantinya bisa ke arah sana juga gitu. Oke. Sampai menimbulkan kematian juga, dokter Sidik? Kalau ekstrimnya bisa, Oke. ekstrimnya kita bilang ya. Baik. Nah, ini yang memang harus diwaspadai begitu ya. Apalagi untuk varises ini memang bisa menyerang siapa saja, dokter. Sesuai Ya, di biar ah, semua bisa, dan tapi khususnya biasanya pada lansia ya atau geriatri karena khususnya pada elastisitas pembuluh darahnya sudah mulai menurun. Jadi usia 60-65 tahun ke atas itu
pembuluh darahnya biasanya sudah tidak elastis lagi, jadi semua katup-katup pembuluh darahnya sudah gampang bocor ya, jadi nggak bisa menahan darah lagi untuk balik, untuk naik lagi ke atas. Jadi semuanya biasanya bocor gitu. Lalu penanganannya seperti apa dokter kalau untuk lansia seperti Nah, itu yang sangat rentan? sebenarnya sama sih semuanya untuk penanganannya. Yang untuk derajat tadi yang saya bilang ya, mungkin 0, 1, 2 itu masih dalam ranah kosmetik. Tapi begitu sudah 3 itu udah biasanya disertai keluhan, keluhan pegel dan lain sebagainya. Itu dulu dilakukan tindakan operasi memang, yang kita biasa sebut stripping vena ya. Walaupun sekarang juga masih dilakukan. Biasanya pada kasus-kasus yang sudah ada luka di kaki, ya itu biasanya lebih kita utamakan itu penggunaan stripping vena karena kita benar-benar angkat semua gitu. Tapi trennya mulai bergeser sekarang. Jadi lebih sering kita gunakan prosedur minimal invasif yang saya kembangkan juga di RSA dan sudah bisa dilakukan di sini di RSA, alhamdulillah. Itu dengan prosedur EVLA atau endovenous laser ablasi. Oke. Nah, endovenous laser ablasi namanya aja endo di dalam ya, Mbak. Endo itu di dalam, venous itu vena. Jadi dan yang lain laser ablasi itu pembakaran. Jadi kita masukkan kawat ya, kayak kawat kecil gitu, masuk aja ke pembuluh darah. Kemudian kita kasih cairan itu di sekeliling pembuluh darahnya. Nah, tujuannya apa sih cairannya? Itu untuk mencegah karena ini ablasi ya. Jadi pakai panas. Jadi untuk mencegah biar pembuluh darah jaringan di sekitar pembuluh darahnya tidak terbakar. Jadi cairannya nanti cairan dingin. Nah, itu nanti tinggal kita bakar. Intinya begini logikanya ya, Mbak. Jadi pembuluh darah di kaki itu ada banyak untuk yang balik ke jantung. Cuma hanya ada satu pembuluh darah utama. Nah, kita cari ada kebocoran di pembuluh darah superficialnya atau yang cadangannya. Nah, kita tutup itu pembuluh darah yang cadangannya itu tujuannya untuk memaksa pembuluh darah itu biar lewat jalur utama nih. Kamu lewat tol aja nih gitu, nggak usah lewat jalur alternatif, kamu lewat tol aja gitu istilahnya. Jadi kalau lewat tol kan nggak macet gitu, kalau lewat jalur alternatif macet nanti gitu. Logikanya seperti itu. Oke, baik. Secara umum dokter, varises ini bisa disembuhkan atau tidak? Atau mungkin iya bisa sembuh tapi nanti bisa kambuh lagi jika memang Ya, ada beberapa tantangan mungkin dari makanan ataupun juga minumannya gitu. ya betul. Kalau varises sendiri sebenarnya tadi yang saya berkali-kali bilang ya, penyakit yang progresif. Jadi kalau misalkan nanti sudah ada gejalanya, kalau misalkan dicegah perburukannya, progresivitasnya bisa pakai stocking. Nah, stocking dengan aktivitas yang baik, pola makan yang bergizi juga nanti dia akan mencegah dia progresif cepat. Cuma untuk menyembuhkannya memang tidak bisa kalau dengan itu stocking. Dia hanya mencegah perburukannya. Ya untuk menyembuhkannya ya kita harus cek dari USG dulu. Kalau memang itu betul dari jalur alternatifnya tadi yang terganggu, ya dengan penggunaan EVLA tadi ya cukup outcome-nya cukup baik sekali gitu. Yeah. Oke, tapi ada obatnya nggak sih dokter varises ini? Untuk obat sebenarnya itu juga bisa dikatakan ada sih obatnya itu ada merek tertentu saya nggak tahu, flavonoid itu dia tujuannya untuk meningkatkan elastisitas pembuluh darahnya. Tapi tetap utamanya kalau dia memang sudah ada kebocoran pada katup di pembuluh darahnya, biasanya itu juga tidak terlalu membantu gitu. Mungkin mengurangi gejala sedikit dan mencegah progresivitas yang cepat aja. Oke, berarti harus rajin check up gitu dokter ke rumah sakit. Ya, sebaiknya seperti itu kalau sudah ada gejala ya.
Atau misalkan kelihatan kan tadi makanya gejalanya varises, oh mau coba lihatlah ada pembuluh darah utamanya gimana sih, jalur yang bagian atasnya gimana sih, itu boleh sekali, malah dianjurkan bahkan. Oke, baik. Nah, tadi kan sempat disampaikan juga bahwa ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan varises begitu ya. Salah satunya adalah mungkin dengan masyarakat yang saat ini sudah gemar berolahraga begitu dengan Iya, menggunakan sepeda sebagainya begitu ya dokter. betul. Nah, ada juga yang bilang katanya kalau kita habis jogging nih dokter, habis lari-lari gitu. Mm-mm. Terus kalau kita mau duduk itu diusahakan kakinya tuh selonjoran gitu, biar gak kena varises, Hmm, bener gak iya. sih? Sebenarnya setengah mitos tapi kalau kalau kita logika ya, ya intinya Iya. eh, kita pokoknya menjaga biar jalan pembuluh darahnya nih lancar nih ke atas. Jadi kalau misalnya kita tekuk nih, ya asumsi kita mungkin nanti karena kita kondisi capek, pembuluh darahnya kan dia biasanya vasodilatasi itu, ah ini mau naik ini jadi susah karena kita tekuk nih kakinya gitu biasanya. Mungkin secara logika seperti itu, tapi untuk yakinnya apakah itu berefek atau enggak sih belum ada saya baca sih. Nah ini Belum ada malah gini penelitian. ya, malah gini mbak, sekarang kan cenderung orang work from home nih. Nah ini malah yang biasanya meningkatkan nih, karena eh, sebenarnya yang membantu pembuluh darah untuk balik ke jantung itu orang dengan jalan kaki, karena dibantu dengan otot. Dia otot di sini di bagian betis. Nah dia akan menekan pembuluh darah utamanya, sehingga pembuluh apa darah-darah yang di kaki itu dengan gampang bisa balik ke jantung. Nah, kan dengan work from home ini biasanya orang jadi malas olahraga nih. Ya, biasanya terus Betul, betul. sering sering duduk. Nah, posisi duduk itu juga sebenarnya kan menambah beban darah yang mau naik sebenarnya. Nah, makanya sering-sering mungkin di rumah juga walaupun work from home tetap ada jeda stretching atau jalan gitu. Minimal ya 3.000 atau 5.000 langkah gitu tiap hari. Jadi untuk membantu juga ke elastisitas dari pembuluh darah sih. Melemaskan biar tidak Iya, tegang gitu ya. betul. Ya, apalagi kita mungkin yang ya kalau sekarang sih udah lebih banyak beraktivitas di kantor, lebih banyak duduk kan Iya, jalannya betul. begitu ya dokter ya. Iya. Mending diusahakan jalan-jalan dulu lah begitu ya ke sekitar kantor aja beberapa menit begitu. Nah kemudian nih untuk pertanyaan berikutnya nih dokter Sidik, biasanya kan wanita-wanita begitu ya yang Iya. kantoran suka banget Oh menggunakan iya. high heel. Nah itu katanya bisa memicu varises juga nih dokter dengan yang tinggi. Iya, karena cenderung ototnya kan ditekan terus ya. Nah, padahal untuk darah bisa naik itu otot itu harus ada periode relaksasi sama kontraksi gitu. Jadi kalau pakai high heels otomatis otot tuh kontraksi terus. Nah, nggak ada periode relaksasinya. Itu yang otot maksudnya pembuluh darah utamanya. Jadi dia tergencet terus. Nah, akhirnya darah itu lebih cenderung pilih jalur alternatif nih yang nggak ada di dalam otot. Jadi ada di superficial tuh lewat situ terus. Nah, lama-lama kalau itu dilewatin sebagai jalur utama terus, nggak kuat dia lama-lama. Nah, akhirnya lebih cenderung timbul varises gitu. Oh ya tadi ada lupa, pada ibu Ya hamil juga gimana? sering. Iya Paling betul. sering tuh pada ibu hamil. Itu juga biasanya awal-awal sudah mulai nih kelihatan biru-biru kecil gitu. Terus setelah hamil, wah langsung membesar gede. Kemudian nanti setelah melahirkan nggak hilang itu. Nah itulah yang kita bilang progresif tuh di situnya. Biasanya kalau sudah membesar akan susah, dia akan kecil lagi. Oke, tapi tingkatannya untuk ibu hamil itu termasuk wajar atau seperti apa dokter? Asalkan dia belum ada keluhan, belum ada indikasi sih untuk ditangani. Jadi masih boleh dengan obat-obatan atau dengan stocking. Tapi problemnya pada stocking itu beberapa orang atau mungkin mostly ya kebanyakan orang itu ada alergi pakai stocking. Oh iya Padahal betul. bahan stocking itu yang paling murah yang latex itu mbak. Iya,
yang Dokter latex tahu itu banget. ya, yang latex itu malah bikin alergi paling tinggi, biasanya respon alergi paling tinggi, jadi kakinya semua merah tuh, merah, Iya, iya. gatel dan lain sebagainya, dan Betul. akhirnya nggak dipakai juga ya, percuma juga kan. Tahu teorinya kita mau pakai tapi ada respon ininya, respon alerginya yang nggak bisa. Nah, begitu kita pakai stocking yang ini bagusan ya harganya sudah beda beda lagi, gitulah. Oke, baik. Baik. Dokter Sidik, saya akan bacakan terlebih dahulu yang sudah bergabung di WhatsApp Oke, ya, ya. dokter. Baik, ini ada Bung Adam di Jalan Gayam. Varises bisa Oke. sembuh sendiri tidak, dokter Sidik? Ya, itu tadi sudah kayaknya sudah saya jawab tadi ya. Jadi ini progresif, penyakit yang progresif. Kalau sembuh sendiri tidak. Nah, cuma kita bisa mencegah peningkatannya, progresivitasnya. Nah, yang pertama ya dengan makan-makan bergizi ya, pokoknya yang baik. Nanti kan jadi nutrisi pembuluh darah, sehingga elastisitas pembuluh darah juga jadi membaik juga. Kemudian yang kedua ya dengan penggunaan stocking, tergantung derajatnya nanti berapa. Itu harus dinilai dulu memang. Nah, kemudian kalau untuk yang skleroterapi ya atau yang menghilangkan yang itu yang disuntik itu hanya menghilangkan gejalanya, menghilangkan varisesnya aja. Tapi nanti akan muncul lagi biasanya. Nanti Oh, itu hanya oke. berlaku seminggu atau 2 minggu biasanya, mungkin paling mentok sebulan. Nanti habis itu muncul lagi tuh. Jadi itu hanya untuk kosmetik murni. Oke, baik. Dokter, ini kan saya pernah baca juga nih bahwa varises itu bagi mereka yang mungkin varises begitu itu Ya, merasakan gatal di bagian mukanya begitu, ada juga yang sampai kram otot dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang betul. gatal ini boleh digaruk nggak, dokter? Atau ada juga yang katanya kulitnya sampai kering. Nah, itu solusinya gimana? Ya, betul. Eh, jadi kulit kering itu udah kita bahasa medisnya lipodermatosklerosis. Jadi sudah mulai ada sklerotik di bagian kakinya. Itu kalau digaruk dia biasanya ya akan timbul skuama-skuama. Jadi hitamnya itu memang karena proses ini pelebaran pembuluh darahnya. Nah, kalau sudah sampai di tahap itu, lebih baik memang sudah harus ditangani dengan penggunaan tadi, EVLA tadi. Atau sudah masuk ke operatif. Biasanya itu sudah stadium ke C3 ke atas. Mungkin C3 atau C4 gitu. Kalau belum terbentuk luka ya. Iya, iya. Oke, baik. Dokter, ini kan indikasi varises itu kan juga ada terbentuk luka begitu. Lalu bagaimana dengan Nah, mereka ya. yang punya penyakit komorbid lain kayak diabetes begitu, dokter? Oh, nggak ada masalah. Asal Enggak. ininya nantinya. Makanya saya kedepankan untuk penanganan minimal invasif juga untuk penyembuhan lukanya lebih cepat. Dan kalau Hmm. penyembuhan luka, dia cuma kita tusuk kayak ambil infus itu kok. Lukanya cuma sebesar itu. Oh, oke. Jadi Oke, biasanya akan healingnya cepat mau gula darahnya berapapun. Tapi tetap pemantauan gula darah atau kontrol gula darah itu sangat penting untuk pasien diabetes ya. oke, baik. Siap, terima kasih. Saya akan kembali lagi ke WhatsApp. Dokter Sidik, ada Pak Budi di Jalan Kabupaten. Katanya nih Dokter Sidik, wah ini menarik sih. Bawang, Iya. bawang putih terutama, ini bisa menyembuhkan varises. Bener, Dokter Sidik? Sebenarnya bawang putih atau cabai itu kan ada capsaicin ya atau zat tertentu itu yang memang antiinflamasi. Cuma kalau varises sendiri itu sebenarnya bukan suatu inflamasi atau peradangan ya. Dia suatu mekanisme sendiri yaitu pelebaran pembuluh darah. Jadi kok saya rasa saya belum pernah baca sih. Ya kemungkinan sih kalau dari ininya sih tidak ya, tidak berefek. Cuma efek psikologis saja mungkin ya bisa mengurangi pegalnya itu karena pegalnya itu kan juga mungkin salah satu akibat yang diakibatkan tadi chronic venous insufficiency tadi. Atau mungkin ada obat tradisionalnya nggak nih, dokter? Terkait dengan Wah, varises ini. Karena kan orang Indonesia kita ketahui yang ya, namanya tradisional itu yang paling banyak dicari begitu kan? ya. Kalau tradisionalnya sih malah ini obatnya ya
itu tadi sih, banyak jalan aja sih. Baik. Banyak aktivitas, tapi sebelum sebelum terbentuk varises ya. Tapi kalau sudah ada varises, makin banyak jalan biasanya akan makin progresif dia. Kalau nggak pakai stocking. Betul, baik. Mungkin setradisional apapun tetap harus kita perhatikan juga Iya, ya, kandung dalamnya betul seperti betul. apa terkait dengan obat tersebut, begitu ya. Malah jangan-jangan nanti berefek ke organ lain kan malah bahaya kan. Nah, betul banget. Atau lebih baik juga dikonsultasikan lagi ke Iya. dokter begitu ya, kalau bisa membeli obat di luar sana begitu ya, dokter. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita mau ketemu sama Mbak Indri di Sleman. Teman saya rajin banget cukur bulu kaki nih, dokter Sidik. Katanya terus Mm-mm. lama-kelamaan didiagnosis varises. Nah, ini benar gak sih Hmm. gara-gara cukur bulu kaki nih, dokter? Ini menarik juga sih. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Oh, Apa itu kan mungkin ada perlukaan di superficial aja dan mhm. mungkin baru ketahuan setelah dicukur bulu kakinya, jadi baru ketahuan tuh ketutup soalnya kan ketutup varisesnya. Nah baru setelah setelah ini kelihatan, nah baru ketahuan oh ada varisesnya gitu. Baik, oke. Jadi memang ini juga dua informasi yang menarik dari pendengar Trijaya. Namun di garis bawahi memang belum ada penelitiannya sama sekali terkait Iya. dengan hal tersebut, begitu ya, dokter ya. Oke, baik. Kalau di RSA UGM sendiri penanganan terkait dengan varises ada program khusus, dokter, yang bisa disampaikan? Iya, ini sebenarnya tadi ya terapi atau tindakan operatif EVLA itu sudah dilakukan secara nasional ya, sudah sebagai eh, kita hampir ya seluruh Indonesia sebenarnya sudah bisa mengerjakan, terutama ya dokter-dokter BTKV ya. Eh, nah ini saya sedang memulai tapi bukan sebagai uji coba ya, cuma kita sudah biasa melakukan. Nah ini dan juga ini EVLA ini baru saya kembangkan juga di RSA UGM dan ini sudah terstandar ya dan juga cukup eh, kalau memang sesuai dengan gejala dan juga nanti dari USG ternyata menunjukkan memang ada chronic insufficiency tadi yang disebutkan, bisa kok kita tangani dengan penggunaan apa JKN nantinya. Jadi memang di RSA UGM ada sendiri begitu ya terkait dengan Iya, penanganan betul. varises ini. Oke, untuk tenaga medisnya seperti apa, dokter, yang menangani spesialisnya? Spesialisnya sebenarnya yang berkecimpung di pembuluh darah, bisa sih dari BTKV, dari jantung juga bisa, jantung dan pembuluh darah itu juga bisa untuk melakukan dan berkompeten mereka. Ini dokter ada yang bertanya mengenai home care dari RSA UGM ini bisa digunakan tidak untuk untuk varises ini, terutama untuk lansia. Oh iya. Home care bisa. Tapi untuk perawatan luka misalkan pada varises yang sudah ada ulkus ya atau lukanya bisa bisa dengan home care RSA. Cuma dia tidak akan kering nantinya. Baiknya kalau misalkan ada ulkus atau ini di kontrol dulu aja ke RSA atau ke rumah sakit yang terdekat nanti, bisa kita lakukan diagnostik. Kemudian kalau memang betul memang diakibatkan karena ada CVI tadi, itu kita tangani dulu, untuk kita EVLA dulu atau kita tangani itu apa penyakit utamanya, kemudian baru dirawat luka. Seharusnya atau biasanya itu akan jauh lebih cepat penyembuhannya dan bisa nanti udah nggak perlu home care lagi. Oh, oke, baik. Siap, terima kasih. Ini kemudian ada Pak Usman di Bantul nih. Dokter Sidik mau bertanya, ada yang sampai diamputasi nggak sih? Kalau terkait varises, nggak ada, harusnya tidak sampai dengan situ, kecuali, nah itu tadi, ulkus yang tidak membaik-membaik, mungkin tetap nggak terdiagnosis nih kalau dia suatu gejala yang diakibatkan oleh CVI gitu. Nah terus karena udah nggak tahu lagi ya udah diamputasi di atas ulkusnya, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau terdiagnosis dengan baik, seharusnya gejala yang timbul akibat CVI ini sih nggak sampai akan diamputasi. Diamputasi gitu ya. Nggak, ya. Oke, baik.
Dokter Sidik ini mungkin bagi pasien begitu ya yang Hmm. mengalami varises gitu, tapi tetap melakukan aktivitas kegiatan gitu ya sehari-hari Hmm. gitu. Bagaimana sih caranya agar, karena kan kita tahu kalau di luar kan ada banyak debu dan lain sebagainya, nah biar nggak kena atau terjadi iritasi itu gimana caranya? Eh, Sebenarnya varises mau kena debu dan lain sebagainya nggak apa-apa sih, Mbak. Nggak Oh apa-apa gitu. karena dia masih di dalam ini ya, di dalam kulit ya, di dalam di pembuluh darah. Jadi untuk iritasi nggak ada bahkan untuk ininya ya, untuk resiko di varises itu sendiri. Kecuali sudah tadi terbentuk ulkus tadi. Nah itu baru harus ditutup dari luar biar tidak terjadi infeksi. Mhm. Oke baik. Ada ini nggak spesifikasi makanan yang bisa dikonsumsi atau yang dihindarkan Makanan begitu dok? sebenarnya 4 sehat 5 sempurna aja sih. Itu untuk yang normal ya. Untuk yang normal-normal yang memang dengan diabetes kan lain lagi, udah Iya. dietnya beda gitu. Oke, jadi sebenarnya makanan apa aja yang penting sehat ya Apa aja, dokter ya. betul. Betul ya, Oke, jadi nggak ada pantangannya begitu dokter. nggak ada. Oke baik. Rata-rata nih dokter kalau di RSA UGM sendiri yang datang Mm-mm. dengan pasien varises itu dengan usia berapa kisaran? Apakah lebih banyak lansia Eh, seperti yang disampaikan? iya, eh, untuk sekarang memang saya lagi program untuk mengedukasi juga ya pasien untuk Oke. kapan sih apa sih itu yang disebut varises, apa gimana sih gejalanya gitu. Varises yang bisa kita, kalau gejalanya kan orang kadang tuh nggak bisa datang ke sini karena dia tidak tahu harus ke sana gitu. Nah, jadi dengan ini juga ya kita jadi ngasih tahu nih ke masyarakat kayak gini nih, kayak gini, kayak gitu. Nah, itu untuk usianya kemarin sih sekitar 40-50-an masih ya. Jadi sekitar usia-usia produktif malah. Dan kadang gejala varisesnya itu sendiri itu minimal, malah nggak kelihatan. Nah, Oh malah tidak cenderung kelihatan. dia betul cenderung malah keluhannya bengkak biasanya. Lebih ke bengkak, kemudian sama pegelnya itu yang dirasa tidak hilang-hilang biasanya. Nah, kalau dengan pegel dan bengkak, terus kita USG nih, kita coba USG ternyata memang ada kebocoran, ya udah memang kita ikhtiarnya kita dengan melakukan operasi tadi, Eva. Gitu. Oke, baik. Nah ini pokoknya kalau udah timbul-timbul gejala-gejala seperti ini, apalagi sampai Iya, memunculkan warna, konsultasi aja. Betul. segera langsung konsultasi begitu. Baik. Kemudian kita ke sapa kembali yang sudah bergabung, ada Mas Ian di Jalan Kabupaten Dr. Sidik. Nah ini untuk Ya. varises, mohon maaf ini saya awam sekali. Ya. Biasanya terjadi di kaki sebelah kanan atau sebelah kiri atau kemungkinan bisa keduanya. Oh bisa, malah sering sekali orang datang tuh dua-duanya. Oh Jadi gitu. langsung dua-duanya, karena kan biasanya nggak ada kan kaki dominan tuh nggak ada. Orang jalan pasti pakai dua kaki. Iya Nah betul. kalau tangan kan ada biasanya kita kanan, kita aktivitas Iya apapun pakai betul. tangan kanan. Tapi kalau kaki jarang, kaki dominan. Jadi biasanya orang kalau varises yang sebelah kanan, mungkin yang kiri juga dicek sebenarnya dia ada, cuma belum nampak gejalanya gitu dan lain-lain. Biasanya sih seperti itu. Tapi Oke kita baik. biasanya tangani yang sudah ada gejala aja. Kalau dengan gejala dan juga dikonfirmasi USG oke, baru kita tangani. Kalau enggak sih biasanya saya dengan obat-obatan atau stocking dulu. Oke baik. Biasanya Gitu. nih dokter penyembuhannya berapa Ya. lama sih? Kalau penyembuhan sebenarnya ini ya kalau dari tindakannya sendiri ya. Setelah di EVLA itu paling cuma nginep 1 malam, terus besok pulang. Oh, Itu EVLA. Kalau untuk mulai dirasakan efeknya itu biasanya nanti setelah seminggu 2 minggu. Nah itu baru mulai ada efeknya, mungkin pegelnya mulai hilang dan lain sebagainya, itu baru dirasakan butuh waktu memang karena kan dia kronis kan, jadi kita biasanya kembalinya pun akan dalam bentuk waktu juga gitu, harus menunggu. oke. Baik, Dokter Sidik ini kita sudah hampir Ya. mendekati jam 11 siang. Kita
dokter sudah Iya. banyak sekali menginformasikan kepada masyarakat Trijaya, memberikan edukasi ya. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat Trijaya semuanya. Dan apa sih dokter tipsnya agar kita tuh bisa terhindar dari varises begitu untuk segala usia deh? Iya. Siap, ya. Sebenarnya kuncinya di olahraga yang cukup ya, makan yang bergizi, dan yang lain-lain sih sebenarnya nggak ada yang khusus karena itu memang suatu bisa dikatakan degeneratif kali ya. Jadi semakin bertambah usia, dia Oke. akan mulai menurun, elastisitas pembuluh darah kita itu akan semakin menurun. Jadi asal tidak overdo itu dalam artian kalaupun aktivitas fisik tidak terlalu over, terkontrol, terukur, diselingi istirahat yang cukup juga, ya insya Allah akan cukup baik sih. Baik. Dokter Sidi, terima kasih sudah sharing-sharing Ya, informasi luar biasa untuk kita semuanya. Semoga kita selalu sehat begitu ya. Dan yang pasti kalau amin. Ya. ada timbulan gejala-gejala seperti pembengkakan begitu ya, sudah mulai sampai timbul warna dan lain sebagainya, nanti bisa konsultasi ke SA UGF ya Bisa, dokter. bisa. Oke. Nanti ada ini nggak sih informasi yang bisa dihubungi begitu atau yang bisa diakses untuk masyarakat terkait dengan varises ini terutama? Informasi bisa langsung sih ke ini aja ke Poli RSA. Kalau saya di hari Senin ya, Senin sama Kamis atau Jumat bisa nanti dari sini. Baik, terima kasih Dokter Sidik, Ya, selalu juga untuk Dokter Sidik. iya, sama-sama Dalam Mbak. mereka Ya, juga sukses begitu ya. Terima kasih, selamat siang Dokter Sidik. Sampai jumpa. ya, ya, makasih.